Dunia ini ternyata punya level kehidupan yang berbeda-beda banget. Dan kamu mungkin kaget betapa tipisnya garis antara bertahan hidup dan hidup berlimpah. Mari kita mulai. Yang pertama, hidup ke level zona yang sering disebut kelas menengah. Pendapatan sekitar 1 juta per hari atau kira-kira 360 juta setahun. Kedengarannya gede ya? Karena memang udah mulai kelihatan hidupnya. Kamu bisa punya tempat tinggal yang nyaman, apartemen mungil tapi bersih, atau rumah dengan AC 1 biji buat ruang tamu. Mobil bisa kebeli walau masih mikir 2 kali pas isi bensin. Makanan udah bisa jajan tanpa mikir 30 menit dulu. Sesekali nongkrong di kafe sambil kerja pakai laptop. Berasa banget vibe anak produktif. Tapi jangan kira hidup langsung bebas masalah. Di level ini kamu punya lebih banyak pilihan, tapi juga lebih banyak tagihan. Internet, cicilan, asuransi, biaya sekolah anak, kalau ada sampai langganan streaming. Jadi meski bisa beli banyak hal, tetap ada suara di kepala yang bilang, jangan boros ya. Liburan bisa, tapi harus nabung dan atur strategi. Staycation murah meriah di hotel promo atau naik kereta ekonomi ke kota sebelah. Dan walau nggak tiap bulan kamu udah mulai ngerti rasanya, healing itu penting buat mental. Satu hal yang penting di fase ini, kamu mulai mikir soal masa depan, mulai nabung, ikut arisan, atau belajar investasi kecil-kecilan. Nggak lagi hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya, tapi mulai punya ruang buat berpikir. Besok gue mau ngapain ya? Hidupmu udah nggak cuma tentang bertahan atau berharap, dan sekarang kamu mulai mengatur arah. Yang kedua, selamat datang di dunia para 1% dengan penghasilan sekitar 6 juta per hari. Hidup kamu udah beda jauh dari mayoritas orang. Sekarang kamu nggak cuma punya rumah, kamu tinggal di lingkungan yang ada satpamnya. Tempat pabriknya luas dan tetangganya mungkin suka ngomongin saham sambil jogging pagi. Makan restoran premium bukan lagi buat merayakan ulang tahun, tapi bisa jadi tempat makan siang biasa. Mobil kamu nyaman, mungkin bahkan ada lebih dari satu. Mau kerja sambil ngopi di coworking space bisa. Mau belanja barang branded tanpa tunggu diskon bisa juga. Pilihannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Di tahap ini karir kamu biasanya udah enggak cuma soal gaji. Kamu mulai pegang kendali, punya bisnis sendiri, jadi eksekutif di perusahaan atau kerjaan yang penuh koneksi dan peluang. Kamu mulai main di ranah pengaruh, bukan cuma penghasilan. Tapi jangan bayangin ini udah titik akhir. Walau hidup terasa nyaman, kamu masih mikir-mikir juga. Mau naik bisnis, masih ada pertimbangan. Jet pribadi masih jauh, kamu udah di atas tapi belum di puncak. Yang jelas hidup di titik ini artinya kamu udah bisa bilang gua nggak cuma kerja buat hidup, tapi hidup dengan pilihan. Yang ketiga, naik level di atas kemiskinan. Selamat, sekarang kamu punya sekitar 100.000 per hari. Nggak berarti hidup langsung jadi enak, tapi setidaknya kamu bisa bernapas sedikit lebih lega. Makan 3 kali masih harus irit, tapi udah nggak perlu milih antara nasi atau lauk, atau bisa dua-duanya. Walau tetap bukan yang premium, di level ini kamu mulai punya sedikit pilihan. Misalnya, kamu bisa naik ojek online kalau memang butuh buru-buru. Bisa beli sabun yang wangi, bukan cuma yang bikin tangan kering. Bahkan kalau beruntung, kamu tinggal di rumah kecil dengan listrik dan air mengalir, nggak mewah tapi lumayan. Dan mungkin kamu punya smartphone murah. Ini jendela kecil ke dunia besar. Kamu bisa nonton video lucu, cari kerja, atau lihat gaya hidup orang-orang yang hidupnya jauh banget dari realita kamu. Kadang bikin semangat, kadang bikin nyesek, tapi kamu mulai sadar, wah, dunia ternyata luas ya. Tapi jangan salah, meski udah naik level, kamu masih termasuk yang belum aman. Sekitar 71% orang di dunia ini belum sampai ke titik ini. Jadi walaupun kamu belum bisa santai-santai nongkrong tiap sore, keberadaanmu di titik ini adalah kemajuan besar dibanding titik sebelumnya. Kamu udah nggak cuma bertahan, kamu mulai bisa berharap. Yang keempat, ini yang paling menyedihkan, hidup di level kemiskinan. Bayangin kamu bangun pagi, perut kosong dan di dompet cuma ada 30.000. Uang ini bukan buat jajan kopi kekinian, itu semua yang kamu punya buat bertahan hari ini. Makan, transport, mungkin beli obat kalau badan lagi nggak enak. Pilihannya cuma satu, yaitu bertahan. Realita kemiskinan ekstrim bukan cuma statistik di layar presentasi,
Ini kehidupan nyata dari 700 juta orang di dunia, jumlah yang lebih gede dari seluruh penduduk Indonesia. Mereka hidup dengan pengeluaran harian yang bahkan enggak cukup buat beli satu porsi nasi ayam di pinggir jalan. Dan jangan bayangkan rumah seperti yang kamu tinggal sekarang. Banyak dari mereka tinggal di bangunan seadanya, rumah dari lumpur, papan kayu bekas, atau bahkan tenda plastik. Air bersih itu mimpi, dan mandi mungkin cuma seminggu sekali, dan itu pun di sungai yang sama dipakai buat cuci baju dan buang air. Mereka kerja keras tapi hasilnya tetap enggak cukup. Ada yang mengangkut pasir, kerja di ladang panas-panasan, atau nambang dengan resiko nyawa. Semua demi upaya bahkan gak nutup kebutuhan dasar. Bayangin kamu kerja dari subuh sampai malam, tapi besok tetap harus milih antara makan atau beli obat batuk. Hidup di titik ini bukan tentang apa impianmu, tapi apa yang harus dikorbankan hari ini supaya masih bisa hidup besok. Buat yang kaya, ingatlah bahwa kekayaanmu adalah sebuah titipan untuk membantu yang miskin. Dan yang miskin tetap bersyukur karena ada yang peduli dan membantu dari sebagian hartanya. Terima kasih.